Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, kita di pertemuan kali ini sudah masuk ke materi anggaran piutang ya. Nah, jadi di sini akan dibahas mengenai 2 contoh soal untuk anggaran piutang. Kita langsung mulai saja ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk soal jenis kasus yang pertama gitu ya. Nah, di sini PT MNO merupakan perusahaan yang memiliki penjualan di tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut ya, yaitu 310 juta dan juga 350 juta. Ya, lalu pada tahun 2019 piutang awal dan akhirnya masing-masing itu sebesar 70 juta dan 80 juta. Sedangkan untuk tahun 2020 piutang di awal dan di akhir tahunnya itu sebesar 80 juta dan 50 juta. Nah, di sini diminta untuk menghitung berapa perputaran piutangnya, lalu rata-rata pengumpulan piutang, dan juga rata-rata pengumpulan piutang yang dalam unitnya, gitu. Dalam harinya, gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke perhitungan yang pertama ya, mengenai bagaimana cara menghitung perputaran piutang. Nah, di sini sudah saya sertakan rumusnya. Jadi, rumusnya itu adalah perputaran piutang sama dengan penjualan bersih yang nantinya akan dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini penjualan bersihnya sudah saya masukkan ya, untuk 2019-nya itu ada 310 juta, untuk 2020-nya ada 350 juta ya. Ini berdasarkan berapa rata-rata piutangnya untuk tahun 2019 ataupun tahun 2020 ya. Untuk 2019, di sini kan tadi piutang di awal dan di akhir tahunnya itu 70 juta dan 80 juta. Berarti kita menghitungnya yaitu 70 juta ditambah 80 juta ya. Lalu kita bagi 2 karena rata-rata ya. Nah, jadi rata-rata piutangnya sebesar 75 juta untuk tahun 2019 ya. Nah, perputaran piutangnya tinggal kita bagi saja penjualannya dibagi dengan rata-rata piutangnya ya. Sehingga diketahui perputaran piutangnya itu 4,13 kalau kita bulatkan berarti menjadi 4 hari gitu ya. Nah, lalu untuk 2020 bagaimana? Sama, kita lihat di clue-nya di sini. Untuk tahun 2020 piutang awal dan akhir tahunnya itu 80 juta dan 50 juta ya. Jadi tinggal kita hitung saja 80 juta ditambah 50 juta ya dibagi 2 karena kita mencari rata-ratanya ya, sama dengan 65 juta. Perputaran piutangnya tinggal kita bagi saja penjualan dibagi dengan rata-rata piutangnya ya. Jadi perputaran piutangnya untuk 2020 itu 5 hari ya. Nah, lalu selanjutnya rata-rata pengumpulan piutangnya bagaimana? Kita lihat di rumus ini ya. Di sini sudah disertakan bahwa rata-rata pengumpulan piutang itu sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir tahun dibagi 2 ya. Nah, jadi kita tadi sudah ada sebenarnya clue-nya ya, piutang awal dan akhir untuk 2019 ya, itu tadi 2019 itu 70 juta dan 80 juta ya. Berarti tinggal kita masukkan saja 70 juta ditambah 80 juta dibagi 2 ya. Nah, jadi jumlahnya 75 juta. Begitupun dengan ini ya, dengan tahun 2020. 2020 juga di soalnya di sini kan sudah diketahui penjual piutang awal dan akhir tahunnya itu 80 juta dan 50 juta. Berarti ya sama, tinggal dibagi ditambah dan dibagi ya. 80 juta ditambah sebentar ya. 80 juta ditambah 50 juta dibagi 2 ya.
Jadi rata-ratanya 65 juta ya. Nah, lalu dalam bentuk hari bagaimana? Dalam bentuk hari tinggal kita lihat di sini estimasi harinya 360 hari ya. Jadi rumusnya di sini 360 hari dalam setahunnya gitu ya. Dibagi perputaran piutangnya berapa. Jadi nanti akan diketahui pengumpulan piutangnya itu rata-rata berapa hari gitu ya. Nah, jadi untuk 2019 tinggal kita ini aja 360 dibagi karena 2016 itu tadi 4 hari ya perputaran piutangnya. Jadi tinggal kita bagi 4 saja gitu. Sedangkan untuk perputaran perputaran untuk tahun 2020 itu 5 hari, maka 360 itu akan kita bagi dengan 5 ya. Jadi rata-rata pengumpulan piutangnya untuk 2019 itu 90 hari dan untuk 2020 itu 72 hari gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita akan lebih kepada perhitungan piutangnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kita harus lebih jeli sebenarnya ya. Harus lebih jeli dalam melihat soalnya. Informasi-informasi yang ada di soal ya. Jadi di sini PT XYZ merencanakan penjualan tahun 2021 ya. Ini dari mulai Januari sampai dengan triwulan keempat. Lalu di sini penjualan yang dibayarkan kreditnya itu 40% ya. Berarti 60%-nya cash ya. Nah, di sini untuk pola pengumpulannya itu untuk bulanan seperti ini. Jadi ada 70% di bulan terjadinya penjualan, 20%-nya 1 bulan setelahnya, dan 10%-nya 1 bulan setelahnya. Kalau yang dalam bentuk triwulan itu 80% pada saat penjualan itu terjadi dan 20% triwulan setelahnya gitu ya. Nah, di sini juga diketahui bahwa ada penaksiran kerugian dari penjualan kredit ya, yaitu sebesar 1% dari penjualan kreditnya gitu. Nah, di sini piutang awal tahunnya itu 500.000, itu akan diterima di bulan Februari 150.000 dan di triwulan ketiga ya 150.000 juga. Nah, di sini perusahaan juga menetapkan cadangan kerugian atas piutang di awal tahun itu 150.000 ya. Nah, di sini juga ada penghasilan lain-lainnya dari mulai Januari sampai dengan triwulan keempat ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah anggaran pengumpulan piutang dan juga anggaran penerimaan kas ya. Nah, di sini sudah saya masukkan keterangan-keterangannya gitu ya. Dari mulai Januari sampai dengan triwulan keempat, lalu ada penjualan kredit, kerugian, dan juga piutang netonya. Piutang neto itu berarti penjualan kredit yang sudah dikurangi oleh estimasi kerugian yang mungkin diterima oleh perusahaan gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja ke clue yang ada di soal ya. Jadi, tadi di clue itu ada informasi bahwa piutang perusahaan di awal tahun itu 500.000 ya. Diterima 150.000 di bulan Februari dan 150.000 di triwulan keempat ya. Dan juga ada cadangan kerugian atas piutang di awal tahunnya 150.000. Jadi kita tinggal masukkan saja kalau begitu ya. Jadi penjualan kreditnya di awal tahun itu ada 500.000. Ya. Lalu kerugian piutangnya tadi 150.000 ya. Jadi piutang netonya tinggal kita kurangi saja 500.000 dikurangi kerugian piutangnya 350.000. Nah, tadi saldo akhir ini atau penjualan kredit awal tahun ini kita dapatkan pembayarannya di bulan Februari dan juga triwulan ketiga ya sebesar 150.000. Jadi kita tinggal masukkan saja 150.000, 150.000 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ke clue keseluruhannya ya. Nah, ini yang perlu hati-hati, jadi harus lebih teliti dalam membaca soal gitu ya. Nah, ini adalah penjualannya, tapi ini masih gabungan ya, masih gabungan antara penjualan kredit dan cash-nya.
Nah, di sini keterangannya 40%-nya dibayar secara kredit. Berarti untuk mengetahui penjualan kreditnya berapa, itu adalah 40% akan dikalikan dengan penjualan ini, gitu ya. Nah, jadi dalam perhitungannya itu akan seperti ini ya. Nah, ini didapatkan dari 40% dikalikan dengan penjualan tadi ya. Nah, setelah itu baru kita lihat kerugian piutangnya berapa. Nah, dari sini diketahui bahwa perusahaan menaksir bahwa kerugian kredit yang mungkin terjadi itu 1% ya dari penjualan kreditnya. Berarti tinggal dikalikan saja ya. Dari sini kita tinggal kalikan saja 0,01 karena 1% ya dikalikan dengan penjualan kreditnya berapa ya. Jadi ini adalah kerugiannya dari penjualan kredit yang dilakukan gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung penjualan netonya. Piutang netonya. Piutang netonya berarti penjualan kredit dikurangi dengan kerugian piutangnya ya. Sehingga seperti ini piutang netonya. Jadi penjualan kredit dikurangi dengan kerugiannya. Nah, setelah itu baru kita lihat informasi lain yang ada di soal ya. Jadi di sini untuk pembayaran piutang itu kalau bulanan itu 70% itu di bulan terjadinya penjualan, lalu 20% di bulan setelahnya dan 10% di 2 bulan setelahnya ya. Jadi porsinya 70, 20 dan 10. Berarti kalau seperti ini untuk bulan Januari ya, berarti kita pembayaran di sininya 70% ya, 0,7 dikalikan dengan ini piutang netonya berapa ya. Lalu di bulan kedua, di bulan pertama setelahnya itu 20% tadi ya. Berarti 0,2 dikalikan ini ya. Dan juga di bulan yang ketiga itu 0,1 ya. Dikalikan piutang netonya. Untuk bulan Februari pun sama. Berarti 70% ya. Itu di bulan terjadinya atau dilakukannya piutang. Ya, lalu 20% itu di 1 bulan setelahnya. 20% di 1 bulan setelahnya, berarti 20% dikalikan dengan piutang netonya, atau 0,2 dikalikan piutang neto, dan 10%-nya di bulan 2 bulan setelahnya ya. Karena di sini triwulan 2 masih masuk ya, berarti di triwulan kedua. Lalu untuk bulan Maret, berarti di sini 70% ya pada saat terjadinya piutang. Nah, di sini kan datanya sudah triwulan ya, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sedangkan di sini setelah ini itu ada pembayaran 20% di 1 bulan setelah dan 10% di 2 bulan setelah ya. Nah, itu masih masuk ke dalam triwulan kedua ya kalau dihitung. Nah, jadi di sini tinggal kita langsung saja 0,3 gitu ya, dikalikan dengan piutang netonya. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan kalau triwulan 2 ya, berarti ada bulan April, Mei, Juni ya. Sedangkan di bulan Maret itu pembayaran 20%-nya di bulan April, 10%-nya di bulan Juni. Jadi masih termasuk ke dalam triwulan yang kedua ya. Jadi makanya kenapa ini kita langsung kalikan 30% atau 0,3 gitu ya. Nah, lalu untuk yang datanya sifatnya triwulan ya. Di triwulan 2 di sini kan ada piutangnya 3.960. Nah, kita lihat di soal ya. Di soal pembayarannya itu 80% ternyata ya di triwulan yang di bulan terjadinya atau di triwulan terjadinya penjualan, dan 20% di triwulan setelahnya. Jadi tinggal kita masukkan saja karena ini triwulan 2, berarti 80%-nya di triwulan kedua ya. 0,8 dikalikan piutang netonya
Nah, 0,2-nya kita dapatkan dari atau dibayarkan pada triwulan ketiga. Ya, begitupun untuk triwulan ketiga, berarti triwulan ketiga di sini 0,8 ya. 0,8 dikali piutang netonya. Nah, setelah itu triwulan keempatnya. Nah, berarti 20%-nya kita masukkan ke triwulan yang keempat ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk piutang triwulan keempat, berarti di triwulan keempatnya kita bayarkan 80% ya, atau 0,8 pembayarannya. 0,8 dikali piutangnya. Nah, 0,2-nya dikemanakan? Itu untuk tahun yang selanjutnya, berarti di awal tahun nanti ya. Jadi tidak disertakan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan keseluruhannya ya. Keseluruhannya. Sebentar. Kita jumlahkan keseluruhannya. Kita lakukan hal yang sama juga untuk setiap pelunasannya, gitu ya, di setiap bulan dan triwulannya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, inilah sudah selesai ya. Untuk anggaran pengumpulan piutang sudah selesai sampai di sini. Nah, setelah itu kita lihat soalnya. Di sini diminta untuk menghitung anggaran penerimaan kasnya berapa. Berarti kita buatlah anggaran penerimaan kasnya ya. Nah, di sini sudah ada penjualan tunainya, sudah ada angkanya. Ini dari mana? Dari soal tadi. Jadi di soal tadi kan sudah disebutkan ya kalau penjualannya itu 40% kredit dan 60%-nya cash ya. Nah, dari sini nih. Nah, dari sini ya. Jadi penjualannya itu, ini penjualan totalnya, ini penjualannya untuk kreditnya itu 40%. Ya. Nah, berarti 60%-nya dibayarkan secara cash. Jadi nanti penjualan tunainya 60% itu dikalikan dengan penjualan di masing-masing bulan atau di masing-masing triwulannya, gitu ya. Nah, itu baru kita bisa memasukkan nilai penjualan tunainya, gitu ya, atau cash-nya. Ya. Nah, ini sudah dihitung sebesar segini ya untuk penjualan tunainya. Setelah itu tinggal kita masukkan pelunasan piutangnya per bulannya berapa. Nah, pelunasan piutang kita dapatkan dari sini ya. Dari tabel yang sebelumnya dari sini ya. Kalau saya tandai, saya bold. Sebentar. Nah, dari sini ya kita dapatkan ini. Jadi tinggal kita kopikan saja. Kita simpan ke sini ya. Kita simpan ke sini. Nah, sudah keluar ya angkanya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan penghasilan lainnya jika memang perusahaan itu memiliki penghasilan lain. Nah, di contoh soal ini ada penghasilan lain ya. Penghasilan lainnya. Nah, di sini ada penghasilan lain-lain ya. Per Januari, Februari, Maret, dan juga per triwulannya. Ya. Nah, ini tinggal kita salin saja ke dalam tabelnya. Jadi kita salin, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini ya. Yang ini ya. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Penjumlahannya apa saja yang dijumlahkannya, yaitu penjualan tunainya berapa, pelunasan piutangnya berapa, dan juga penghasilan lainnya berapa, gitu ya. Kita lakukan hal yang sama untuk setiap ininya ya, setiap triwulan dan bulannya. Ini juga kita jumlahkan ya. Untuk piutangnya kita jumlahkan juga. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa anggaran penerimaan kas selama tahun 2021 ini diprediksinya sebesar segini gitu ya. Dari didapatkan di mana saja, dari penjualan tunainya, lalu pelunasan piutang sesuai aturan tadi, dan juga penghasilan lainnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk piutang ya, anggaran. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang perlu saya sampaikan. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Jikalau nanti ketemu hal ini gitu dan
bisa paham gitu maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini di contoh kasusnya di sini kebetulan di sini contoh kasusnya hanya menaksir kerugian ya dari kreditnya itu 1%. Kasusnya hanya seperti ini. Kalau misalnya kalian menemukan angka atau kata-kata seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah berkaitan dengan aturan pembayaran atau pengumpulan piutang. Jadi kalau misalnya perusahaan A itu membayar piutang dari mulai pada saat permintaan hutang gitu ya, sampai dengan 20 hari setelah piutang, itu dia membayarkan hutang, dia akan mendapatkan potongan harga atau potongan piutang gitu ya, sebesar 5%. Gitu. Jadi 5/20 ini maksudnya adalah potongan 5% dalam jangka waktu pembayarannya itu maksimalnya 20 hari. Jadi kalau misalnya perusahaan itu bayar di 22 hari, hari ke-22, maka dia tidak ada potongan piutang 5% gitu ya. Jadi tetap dalam piutang awal yang dia lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia misalnya di 15 hari atau pas di 20 hari, dia tetap bisa mendapatkan potongan piutangnya yaitu sebesar 5% karena ini ya 5/20. Jadi 5-nya itu 5% potongannya dan 20-nya ini adalah batas harinya yaitu 20 hari ya. Nah, itu untuk apa ya? Pengetahuan tambahan lah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ketemu di soal ataupun di mata kuliah lain ada hal ini gitu ya, jadi sudah bisa paham atau sudah bisa mengerti gitu ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini untuk anggaran piutang ya. Berarti kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya untuk materi chapter yang ke-12 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.